Apakah orang yang punya istri itu 4 bisa dikatakan tidak adil? Sementara orang bisa punya anak 10 tapi adil kok. Itu tidak berlaku adil terhadap anaknya yang 10 orang. Ada ya, banyak. Enggak. Banyak Apakah yang kamu begitu. bisa mengatakan itu tidak adil terhadap anak-anaknya? Banyak, banyak Bang. Tapi kan nggak ngomong mereka. Apalagi anak-anaknya Ya. kan nggak ngomong. Oh, Menurut anaknya kamu yang nih, satu ada nggak dibeliin. yang adil? Kalau adil kan satu dibeliin sepeda motor misalnya. Yang satunya pasti Oh, 9-nya dibeliin kan? jadi kalau anak kamu SMP, misalnya sekolahnya jauh, kamu beliin sepeda motor. Anak kamu satu lagi masih sekolah SD, kamu belikan juga sepeda Ya, motor. kalau adil, kalau seadil-adilnya kan konteksnya harus sama semua Bang. Siapa yang bilang? Iya dong. Nah, saya terangkan kepada Kalau Nurleli yang adil ini menurut perempuan ya. manusia ya. Bisa nggak open kamera ini? Bisa open kamera nggak? Nggak bisa, kan ini nggak ada Oke. penutupnya Bang. Kalau open Oke, kamera kan santai ya, nggak bisa santai bahas ya. Quran Bang. Kayak kamu kan naiknya ke komalnya yang Nah, satu satu arah aja Bang. terima kasih teman-teman ya, Love Orange. Nah, di Nggak, sini tadi dikatakan kan tadi bahwa makanya dari awal saya tanya, adil yang kamu tahu itu apa? Apakah membagi rata? aku udah tanya di awal, Bang, adakah manusia yang adil? Kan Abang bilang nggak ada. Hanya Oh, Allah aja yang saya nggak ada adil. bilang nggak ada yang nggak adil. Yang saya katakan tidak ada yang sempurna. Oke? Tidak ada yang Bang, kalau ada sempurna. yang adil, Bang, nggak mungkin itu istri pertama nangis kalau suaminya kawin lagi gitu loh, Bang. Nah, makanya ya, poligami itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Satu, yang paling terpenting nih, syarat iman. Saya yakin dan percaya kalau imannya seperti Nurleli ini belum memenuhi syarat. Oke, syarat pertama iman. Nggak mungkin, Oke? Bang, aku mau poligami. Wong secara psikologi aja nggak mungkin, soalnya anaknya bisa rusak, terus LGBT. Anak teman-temanku ini banyak yang rusak, Bang. Kekurangan figur ayah, ayahnya entah kemana lah. Karena Iya, ayahnya nggak banyak. adil. Justru Ya, seharusnya itu ayah yang waktunya nggak bentar, ada, Bang. bentar. Justru seharusnya ayah yang seperti itu kelanjutan dari ayat yang tadi yang kamu sampaikan itu yang dia pakai. Apabila kamu tidak bisa berlaku adil fawahidah, maka satu sajalah istri. Sosok dua, sosok tiga, sosok Nggak empat, satu adil. aja nggak bisa Soalnya adil, manusia satu aja lah. ini loh Bang, kita Eh, laki itu wanita, wah, apa, eh, lihat dari mata. Kalau lihat istri ini yang pertama udah gemuk, udah molor semua Bang, yang isi keempat lebih seksi ya, keempat terus dong. Kayak siapa yang bilang? kemarin itu kasus Siapa Subang itu bilang? Bang, kasus Makanya, Subang itu yang istrinya dibunuh itu makanya Bang. dari tadi saya katakan jangan syarat poligami itu yang pertama bukan nafsu, tapi iman. Benar? Saya katakan di awal tadi, Kalau syarat kalau nggak pertama. nafsu Bang, nggak mungkin kawin sampai 4 kali. Sudahlah, jangan munafik lah Loh, Bang. emang orang yang nikah lebih dari 4 kali karena nafsu? Nafsu kebanyakan. Kamu tahu istri baginda Rasul berapa? 12, 13 atau berapa itu? Kamu tahu istri uh, Salomo berapa? Kamu agamanya apa? Mohon maaf. Oten, Oten. Kristen. Oke, istri apa? Abraham berapa? 2. Satu yang satu. Hah? Satu yang sah kan Satu lagi meninggal nggak yang sah. satu. Kalau Kamu yang jangan satu sempat ada. direkam orang ya di sini ya, Bentar lagi. Nurleli. Terjebak kamu Bentar nanti. lagi Bang. Aku ini nggak terlalu polemikus Bang. Aku lihat fakta aja Bang. Jadi kalau kamu tanya aku tentang Alkitab polemikus, aku nggak terlalu Ya, hafal. kamu Cuman kan di aku sini lihat fakta konteksnya Bang. kan bertanya menyerang Al-Quran. Kan kamu Saya nanyanya, kamu kan kalau di koma lain tanya soal Alkitab terus. ya, Kalau aku mau soal Quran kamu nggak apa-apa dong Bang. ya. Setelah kamu Ya, tanyakan tentang Al-Quran, telah saya jelaskan. Kemudian saya tanya, ya, Salomo istrinya berapa? Coba. isinya 1000 tapi tidak ada di Alkitab Allah menyuruh manusia untuk kawin 1, 2, 3, 4. Oke, dalam Nggak iman ada Kristen, ayatnya. Salomo itu siapa? Salomo itu raja. Raja. Oke, raja yang diimani oleh Kristen atau tidak? Raja, ya itu kan sejarah itu.
Ya. Bagian Tadi dari katanya ya. Salomo, kamu yang bilang ya, Salomo menikah itu 1.000 orang. Ya. Apakah kamu berani mengatakan bahwa Salomo itu menikah karena nafsu? Ini direkam loh oleh semua orang ini. Ya karena nafsu memang. Coba kemukakan satu ayatnya. Nggak bisa, aku nggak bilangin aku bukan polemikus. Nah, disinilah namanya asumsi. Karena Kalau Salomo nafsu. terlalu Yang jauh, pertama, Abraham deh, Abraham. loh Abraham kan istrinya meninggal yang pertama, Bang. Yang pertama meninggal. Yang pertama kan gara-gara istrinya nggak percaya kalau dia bakal punya anak lagi. Disuruh kawinlah sama Hagar, disuruh punya anak. Ternyata Sarah punya anak gitu loh. Terus Sarah meninggal, dia nikah lagi sama siapa itu? Keturah kalau nggak salah. Kan istrinya Makanya, meninggal, Bang. makanya. Kan boleh kalau meninggal itu punya istri. Kalau yang dibahas tentang poligami di dalam Islam, di dalam Al-Quran, coba lihat tokoh-tokoh Kristen yang istrinya lebih dari satu. Tapi ada nggak ayatnya Allah menyuruh kawin 1, 2, 3, 4 di Alkitab, Bang? Coba tunjukkan. Kan sudah saya jelaskan. Ya makanya ayat perintahnya ada nggak gitu loh. Kalau nggak mungkin itu Allah itu mah tahu, bahkan anaknya akan rusak gara-gara istrinya banyak, terus bapaknya nggak punya waktu buat anak-anaknya. Nggak mungkin lah itu Allah bisa bikin perintah kayak gitu, Bang. Nah, terakhir ya saya jawab tentang ini. Ya. Nikahilah oleh kamu perempuan-perempuan itu 1, 2, 3, 4 jika kamu mampu berbuat adil. Jika tidak, fawahidah. Kalau tidak mampu kamu berbuat adil, satu saja. Saya tanya, di situ Tuhan menyuruh kamu nikah 4 atau menikah 1? Menikah 4. 1, Kalau 2, 3, adil. 4. Kalau adil kan? Kalau menikah nggak ada yang adil, Bang. Nah, jadi pertanyaannya kembali kepada diri kita pribadi. Mampukah kita berbuat adil? Nikahlah sampai 4. Nggak ada larangan. Mau nikah sampai 4, nikahlah. Tapi adil. Makanya tuh. Iya, makanya itu Bang, Allah itu kan maha tahu manusia nggak ada yang adil. Nah, Kenapa masih nurunin siapa ayat bilang itu? manusia nggak ada yang adil? Makanya saya tanya konsep keadilannya kamu tahu apa? Padahal kan ini Muhammad kan istrinya dulu 9, Bang. Nah, Dia itu dalam satu malam dia menggilir istrinya ya 9 orang Oh. itu, Bang. Terus kamu hati-hati ya. terus, Hati-hati ya iya, kamu. nggak apa-apa. Ini memang ada kok di Sahih Bukhari 275, Bang. Nah, aku tanya ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir semua istrinya dalam satu malam, padahal saat itu istri beliau ada 9 orang, ya kan? Terus aku tanya ya Bang, satu kali menggilir istrinya berapa menit, berapa jam? Terus kok tidurnya berapa jam, khotbahnya berapa jam? Coba Abang jawab. Coba Kan tampilkan di satu sini hari aja. waktunya 24 jam nih. Satu hari 24 jam menggilir istrinya dalam satu malam 9 orang, ya kan? Coba open kamera, tampilkan hadisnya. Kamu lihat aja, Sahih Bukhari 275. Bu. Kalau mau bertanya itu siapkan bahan. Ini aku ketik deh, Dang. Loh, kok diketik? 275 nih, kamu cek sendiri ya. Tadi Bang Anak Batak sudah kick saya karena takut direkam. Sekarang kamu malah Karena nggak takut mengartikan direkam, Bang. Ini kan ada ayat-ayat, dalilnya. mengartikan dalil-dalil Islam sesuai dengan kehendakmu, nggak takut direkam. Loh, ini ada dalilnya, Abang buka sendiri. Saya bacakan. Coba saya lihat ya, pengikut kamu berapa? Nggak ada pengikutnya saya. Aduh. Kan itu menggilir istrinya 9 orang dalam satu malam, Bang. 9 orang satu malam kan 24 jam. Jadi Terus? 9 orang itu selesai jam berapa, tidur jam berapa jam, khotbahnya berapa jam. Syiar agamanya Terus? berapa jam. Yang aku tanya gitu. Bisa nggak jawab? Sebelum kamu bisa menampilkan hadis yang kamu bacakan. Nggak berani kan? Kamu nggak berani. Bukan nggak Pak. berani. Kita kalau mau bertanya, tampilkan dalilnya. Kamu tinggal buka Sahih Bukhari 275. Coba tampilkan. Ini Sahih Bukhari 275. Nah, tuh aku ketik tuh di sana. Tampilkanlah. Coba bacakan.
Bacakan itu ayat. kan nggak berani jawab Bacakan ya. Yang hadis. kayak aku tanya yang kedua. Kok lari? Kan ada makan babi kan haram bang. Hmm. Jika terpaksa. Kalau terpaksa Oh. boleh. Kalau terpaksa Terus? kan boleh kan. Ada ayatnya tuh. Makan babi kan haram tuh. Kalau terpaksa boleh. Ya. Kalau terpaksa dalam keadaan bagaimana bang? Maksudnya? Kalau misalnya makan babi itu menjadi haram dalam keadaan apa? Makan babi itu haram, tapi boleh Makan dalam babi keadaan kan seperti haram. apa? Kalau misalnya terpaksa itu boleh dalam keadaan seperti apa bang? Keadaan seperti kamu tidak punya lagi kehidupan kalau tidak memakan daging, dan itu pun kamu makan bukan untuk kepuasan tapi hanya untuk mengantarkan dirimu supaya bisa bertahan hidup. Dalam keadaan apa misalnya contohnya seperti apa bang? Ya, kan saya sudah bilang, dalam keadaan apapun Misalnya yang dalam penting keadaan kamu apa, merasa, perang atau apa kek, gitu loh bang. Hah? Dalam keadaan apa, perang kek atau apa kek? Mau perang, mau tersesat di hutan, mau tenggelam terjebak di atas kapal laut, terjebak di atas kapal layar, terjebak di atas pohon, mau dimanapun nggak harus perang. Nggak Yang harus jadi penting, di hutan ya bang. Di yang hutan. penting jika kamu tidak makan daging babi itu, kamu mati. Karena tidak ada lagi yang bisa kamu makan kecuali daging itu. Yang pertama, itu syaratnya. Pertama, tidak ada satupun yang bisa kamu makan. Kalau tidak kamu makan daging yang tersedia itu, kamu bakal mati. Itu syaratnya yang pertama. Oh, berarti Yang kedua, manusia itu omnivora ya bang ya, nggak bisa makan tumbuhan, nggak bisa makan buah-buahan gitu ya bang. ya kalau ada tumbuhan, kalau ada buah-buahan yang bisa dimakan, nggak boleh makan babi, masih tetap haram. Ya, Kan saya sudah bilang. ayat itu lagi bang, kalau ada tumbuhan, ada buah-buahan, ada ikan di laut. Allah jadi nggak mau tahu bang. Ini kegabrulan itu ya kitab Quran ya menurutku ya bang. Ya. Allah ini kan mau tahu bang. Kalau masih ada tumbuhan, pohon, buah-buahan, ikan di laut, kenapa haram kalau terpaksa gitu loh bang? Nurleli, coba dengarkan saya ya. Terakhir ya. Iya. Saya katakan syarat pertama, jika tidak ada lagi satupun makanan yang bisa kau makan, maka jika tidak kau makan daging itu kau akan mati. Diperbolehkan hanya sekedar supaya kamu tidak mati. Kalau masih ada buah-buahan, masih ada tumbuhan yang bisa dimakan, itu namanya belum dalam unsur darurat. Itu masih bisa makan buah. Kalau ada buah apel, makan apel. Jangan daging babi. Berarti bumi ini gundul, jadi tinggal manusia sama babi. Kalau masih ada tumbuhan, kenapa turun ayat itu, bang? Itu loh yang aku maksud. Kalau manusia nggak ada yang adil, kenapa turun ayat itu? Kenapa kalau makanan masih ada, masih bisa makan tumbuhan, pisang, apel, kenapa turun ayat itu juga gitu loh? Yang kedua, yang ketiga, aku tanya lagi. Kamu kan tanya banget, banyak juga di anak Batak. Oh, kalau di sana kalau nggak open kamera satu aja. Enggak, kalau anak Batak bisa banyak. Oh, saya bukan anak Batak, saya anak Minang ini. Saya bukan anak Batak, saya anak Minang. Aku tanya deh, kan umat Islam itu umat terbaik pilihan Allah. Bener nggak ada nggak di itunya di Quran? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Bukan agama, umat yang terbaik itu umat Islam. Jika agamanya yang terbaik, jelas umat yang terbaik lah. Ntar aku cari dalilnya ya bang di kitab apa ya ini ya. Tirun saja mas, bentar. Kita ikuti saja dulu. Ini terakhir ya, 3 kali. Iya terakhir bang, terakhir. Umat yang terbaik pilihan Allah, pokoknya itu umat Islam. Bentar ya, cari aja. Bentar ya bang. Ambil air. Umat terbaik Al-Imran 3 ayat 110 bang. Coba bacakan. Kamu dalam kurung umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh dalam kurung berbuat yang makruh dan mencegah yang mungkar.
Dan berfirman kepada Allah, sekiranya ahli kitab beriman tentunya itu ya, bla bla bla. Pokoknya intinya kan Islam ini kan umat terbaik, Bang. Surat apa tadi? Al Imran 110. Terus? Nah, itu kan umat terbaik ya, Bang. Tulisan yang dilahirkan untuk manusia. Oke. Kan ini selama ini kan kita lihat sejarah perang Israel ya, Bang. Oke. Dari tahun 1948, perang Yom Kippur, perang 6 hari, perang 3 hari. Israel itu luasnya berapa, Bang? Coba lihat di internet, Bang. Luas Israel. Ya. 35.000, Bang. Luasnya. Terus? Jadi Jawa Barat sama Israel masih kecil Israel, Bang. Luasnya. Terus kenapa perang, kan ini umat Islam umat terbaik nih. Kenapa kok perang lawan Israel nggak pernah menang, Bang? Apa benar yang di Alkitab itu kan umat Israel itu pilihan Allah, Bang? Kalau di Al-Quran kan umat Yahudi dikutuk sama Allah jadi kera dan babi. Tapi kenapa umat Israel ini selalu diperangin dan menang? Padahal luas negaranya cuma 35.000, Bang. Terus hubungannya umat terbaik dengan kekalahan perang apa? Iya, jadi nggak terbukti kan? Kalau umat terbaik kan harusnya menang perang, Bang. Siapa bilang? Loh, umat Yahudi itu dikutuk jadi kera dan babi loh, Bang, di kitabmu. Dan tak terbukti itu kera dan babi dikutuk jadi kera dan babinya. Terus? Jadi semua kegabruan di Quran ini nggak terbukti. Ancamannya terlalu berlebihan, iming-imingnya terlalu tinggi. Jadi ini patut diwaspadai, Bang. Ya kitab yang seperti ini sih. Aku kan orangnya rasional, Bang. Coba Abang klik aja luas Israel berapa, dan luas Mesir berapa, luas Syria berapa, luas Iran, Irak, Arab yang zaman dulu nyerang Israel itu luasnya berapa? Mesir aja 2 juta kilometer loh, Bang. Dan Israel cuma 35.000. Pertanyaan saya ke kamu boleh. Apakah umat terbaik itu harus dimenangkan selalu dalam perperangan? Iya, soalnya janji Allah. Janji Allah SWT kan begitu. Coba bacakan ayatnya. Loh, kan tadi udah dibacakan, Bang. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Terus? Sudah. Kalau kami umat terbaik, panjang sekali nih, karena kamu dalam kurungnya banyak kali nih. Karena kamu dalam kurung menyuruh. Ya, kamu kan belum paham dengan ayat yang kamu tanyakan. Gini loh, Bang, kalau Allah itu Maha Kuasa kan pasti menurunkan mukjizatnya kepada umat manusia, umat Islam. Umat Islam kan umat yang terbaik, Bang. Saya nggak membela Israel loh, Bang. Soalnya aku pakai bendera ini karena nabi-nabi saya dari Yahudi gitu aja sih. Kalau perang Palestina sama Israel saya nggak membela siapa-siapa sih, Bang. Cuma itu aja gitu loh. Pertanyaannya saya balik ya. Boleh? Tuhan kamu Yesus? Nanya Alkitab sekarang kan? Enggak. Iya, Tuhan Yesus. Nah, Yesus itu kan mengajarkan tentang hukum kasih. Hukum kasih? Artinya, jika kamu ditampar pipi kananmu, maka berikan pipi kirimu. Benar? Ya. Katanya ada istilah kalau kamu mata ganti mata, the world will be blind. Yes. Ada itu. Terus, pertanyaan saya, itu bagus itu. Kamu yakin nggak di dunia ini ada begal? Ada, pasti. Loh, kalau Tuhan kamu itu berkuasa, maha kuasa, dan maha menghendaki segala manusia itu harus menebarkan hukum kasih, kenapa harus ada begal? Karena manusia. Kenapa hilang? Ayo naik lagi, naik lagi. Oh, bukan dikit. Kalian lihat kan, tangan saya satu megang handphone, tangan saya di sini tadi satu. Kayak mana saya mengklik? Jangan memfitnah. Nah, jadi, jika Tuhan mengatakan bahwa Islam itu manusia atau umat terbaik, kemudian kenapa dia masih kalah berperang? Oke? Nah, saya tanya balik tadi, apakah umat terbaik itu harus selalu menang berperang? Oke?
Di sanalah salah satu bentuk jihad. Kenapa umat Islam itu tidak dimenangkan Tuhan sekarang? Supaya banyak orang yang berjuang untuk berjihad di jalan Allah. Oke? Supaya banyak orang berjihad. Sama kayak pertanyaan yang saya tanyakan balik tadi. Yesus kan diyakini dalam Kristen itu sebagai Tuhan. Yesus menghendaki dan mengajarkan hukum kasih. Tapi kok ada juga begal? Apakah kehendak Tuhan Yesus tidak terkabul? Namanya Tuhan. Nah, disitulah nanti fungsinya ujian. Kenapa harus ada begal? Supaya kita diuji. Mau jadi orang baik atau mau jadi begal? Kenapa Tuhan masih mengalahkan orang-orang Islam, padahal Islam itu umat terbaik? Ujian. Ujian. Satu lagi, Islam itu berbicara tentang agama, berbicara tentang syariat. Artinya ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, hukum-hukum, aturan kehidupan yang harus kita jalani untuk mencapai kepada Tuhan. Sementara kalah atau tidak dalam perperangan, itu tidak ada pengaruhnya dengan Islam, tidak ada pengaruhnya dengan Hindu, tidak ada pengaruhnya dengan Buddha. Itu siasat. Artinya itu strategi. Strategi, bekal, persenjataan. Kenapa sekarang misalnya orang-orang di Palestina masih kalah? Pertama dulu, kenapa Israel yang begitu kecil selalu menang? Jangan buka mata, jangan tutup mata. Emang Israel itu berdiri sendiri sekarang. Ya? Nur Leli tadi mudah-mudahan masih nonton ini. Mudah-mudahan masih nonton. Emangnya Israel yang kecil itu berdiri sendiri? Kamu tahu nggak militer terkuat pertama di dunia apa? Negara mana? Dia pro Israel atau pro Palestina? Nah itu dia. Jadi perang itu tidak bisa dikaitkan dengan ini umat Allah nih, umat terbaik, dia pasti menang. Belum tentu. Itu tergantung strategi, tergantung persenjataan, tergantung dengan perlengkapan, tergantung dengan siapa-siapa orang-orang yang di belakang. Dan di Palestina itu tidak semuanya Islam loh. Mudah-mudahan Nur Leli masih nonton. Coba cari di Google kalau belum tahu infonya, cari di YouTube. Gereja yang hancur dibom di Palestina. Jadi perperangan itu tidak bisa dikaitkan dengan umat Allah, tidak bisa dikaitkan dengan agama. Itu tergantung dengan strategi, tergantung dengan kelengkapan persenjataan, tergantung dengan orang-orang yang pro padanya. Jadi kita nggak boleh bahas tentang itu sebetulnya di sini teman-teman. Nanti kita ke band, kita kabur ya. Iya, makasih sarannya Bang. Bang siapa ini? Bang, nggak usah bahas perang nanti ke band. Makasih Bang Alex. Lah, Al-Quran bilang bangsa Israel adalah bangsa pilihan, bukan kaum Muhammad. Masalahnya ini nggak berani naik ini, keluar aja di komen. Cari open lagi. Bang Rudi anak Batak nggak mau naik ke sini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok suaranya nggak kedengeran ya? Kak terdengar suara saya Kak? Oh udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak, Oh, ada yang mau saya sih disampaikan dari tadi unek-uneknya. ngikutin ya dari akutnya anak Batak sampai akhirnya ke sini. Yang jelas itu anak Batak tadi tuh kayaknya dia tuh udah tersudut, nggak tahu dalilnya. Cuman alasannya dia bilang karena diancam, padahal diperingatkan kan.
kalau membahas Islam, kalau nggak tahu dalilnya nanti malah dia kena bumerang gitu kan. Iya. Nah ini juga tadi Ibu Leli. Iya, Ibu apa? Nur Leli. Lucunya dia membahas tentang itu, dia nggak paham ya. Tentang dibolehkan istri 4 kan kalau mampu. Ya. Kalau yang nggak mampu ya tanggung dosanya. Bagi yang mampu ya dapat surga gitu. Nikah itu kan ibadah, bukan nafsu aja. Ya. Ya makanya Masa- Kak, makanya di awal saya tanya ke dia, apa sih konsep keadilan yang dia tahu? Katanya bagi rata. Nah, dari pengertian konsep keadilan saja sudah salah. Adil itu kan bukan bagi rata. Makanya tadi saya tanya, misal nih, kamu punya anak 2, satu di SD, satu di SMP. Kayak mana keadilanmu dalam membagi uang? Nah, dia jawab sesuai dengan kebutuhan. Dari situ sudah jelas bahwa tidak membagi rata. Konsep adil itu tidak membagi rata. Iya, dari tadi saya ngikutin itu. Yang anehnya di dia itu konotasi kalau nikah tuh ya ke nafsu aja Nafsu. gitu orientasinya. Makanya Kak, Padahal dari nikah awal itu makanya dari padahal awal kan sudah saya itu jelaskan ibadah. bahwa selain dari mengedepankan nafsu, yang lebih utama itu iman. Kalau Iya, imannya sama tuh nggak, iman. kalau imannya nggak siap, yang bisa mengukurnya diri kita pribadi, mampu nggak kita adil? Iman kita sanggup nggak? Gitu. Kalau kita sanggup ya gas. Iya, Tuhan nggak melarang kita nikah sampai 4, boleh kok kalau kita mampu boleh, adil. tapi bagi yang mampu bisa Ya. adil, bagi yang enggak, kalau yang enggak mampu tetap beristri lebih dari 1, ya dosanya besar. Iya, makanya tadi dia katakan banyak teman saya itu yang anaknya terlantar gara-gara suaminya nggak bertanggung jawab. Nah justru orang-orang seperti itu harusnya tidak memotong ayat sampai nikahlah kamu sampai 4, nggak sampai situ. Ada Tapi lanjutannya. ada lanjutannya. Jika kamu mampu berbuat adil, jika tidak fawahidah. Kalau kamu tidak mampu seperti bapak itu temannya Nur Leli, maka 1, jangan sok-sokan mau istri 4. Iya, makanya yang paling saya greget tadi yang dengar Rasul menggilir istrinya. Dia tahu nggak istri Rasul itu kayak gimana? Dia pikir Rasul itu memilih istri yang glowing, yang apa, yang muda, yang gimana gitu. Dia kan nggak tahu istri-istri Rasul itu kayak gimana. Bentar Kak ya, ini ada yang komen nih. Mereka kira di Palestina cuma agama Muslim saja, padahal ada juga Kristen yang jadi korban di sana. Jelas. Coba lihat di YouTube, lihat di TikTok aja banyak. Ada gereja di Palestina yang dibom Israel, bukan hanya Muslim. Jadi perang itu teman-teman tidak ada kaitannya. Oh, ini umat Yesus nih, ini umat Musa nih, ini hamba Allah nih, umat terbaik harus dimenangkan terus. Enggak ada. Di dalam Islam itu dipelajari, itu strategi, ya, strategi jinayah namanya, jinayah siasat. Nah, jadi semakin hebat strategi orang berperang, siapapun dia, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, atau ateis pun sekalian, yang pertama nih, strateginya bagus, peralatannya lengkap, kemudian negara-negara yang di belakang ini gak harus Islam. Dan kemudian, kenapa umat Islam belum dimenangkan sekarang? Nah, dalam Al-Quran lihat, orang-orang yang seperti itu sekarang, saya nggak sebutkan negara ya, karena memang takut di-ban ini sebetulnya nggak boleh dibahas di TikTok. Nah, itu memang sengaja diberikan Allah, leluasa. Nanti ada masanya, lihat ayat diberikan kemenangan kedua kali kepada mereka, lalu Allah balas dengan balasan yang setimpal. Lihatlah. Nah, lanjut Kak, silakan Kak, saya kasih kesempatan Kak. Nah, itu tadi dia membahas tentang Rasul katanya menggilir istrinya. Dia tahu nggak pemahaman menggilir itu gimana? Rasul itu kan milih istri bukan yang muda, yang cantik. Istri Rasul tuh malah yang tua, yang janda, yang bukannya yang masih seger gitu kan. Makanya kok menggilir maksudnya gimana? Terus dibayangin lagi kalau salah satu istrinya udah tua, udah badannya nggak bagus gitu-gitu diumpamainnya. Dia Makanya nggak tadi tahu Kak, saya kan kok. bilang, makanya sebagusnya open kamera, lihatkan dalilnya, karena memang
ketika nanti dalil telah terpapar, nah di situ baru bisa dijelaskan. Iya. Tapi kalau hanya berasumsi, ya kita tahu lah kebiasaan siapa yang berasumsi. Dalam ajaran Islam tidak boleh berasumsi. Kita lihat dalil Iya. Al-Quran mana, hadis mana, ijma' mana, kias mana, masalah Nah, salahnya mana. Kan? Iya. Nah, soal itu lagi daging babi udah jelas haram, tapi dibolehkan kalau eh, apa tuh memang benar-benar nggak ada. Berarti kalau memang di dunia tuh benar-benar nggak bakalan nggak ada sama sekali kecuali babi, Makanya haram. berarti tetap haram kan? Nah, itu sebetulnya Nah, itu Kak, itu simpel aja itu. nggak paham. Berarti Ah, itu simpel babi itu. itu benar-benar benar-benar haram. Saking haramnya kalau nggak ada sama sekali lagi selain daging babi baru boleh dimakan gitu Iya. maksudnya, tapi dia nggak paham. Analoginya seperti ini Kak, misal Kak Ibnu Fadil ini kan misalnya ada anaknya, terus hari hujan nih, hari hujan, Mm. anaknya mau mandi hujan, kata kakak, jangan mandi hujan, jangan mandi hujan, sama kan, jangan makan babi, jangan makan babi, jangan mandi hujan, jangan mandi hujan, tapi anaknya ngeyel terus. Nah, misalnya mau mandi, kakak suruh, ya sudah pergi sajalah sana mandi. Itu perintah untuk menyuruh mandi atau larangan? Itu larangan. Larangan. Sudah, misal nih satu lagi, dia manjat pohon. Turun nak, nanti jatuh, turun nak. Terus anaknya ngeyel terus naik. Ayo, kalau bahasa Padangnya Kak, yo naik selah ngelai, taruh tinggi. Bahasa Indonesianya, terus. Ambo Raminang. Oh iya, jadi gitu Kak. Taruh selah, terus. Itu bukan perintah, Iya. itu larangan. Iya, tandanya itu larangan. Alah berang itu namanya kan. Iya. Jadi itu maksudnya dari boleh makan babi apabila unsur darurat. Nah, nyatanya di dunia ini tidak ada unsur darurat. Kemanapun kita pasti ada makanan. Ya. Artinya, kemanapun kita yang ada makanan yang bisa dimakan selain babi, itu artinya tetap babi haram. Bentar dulu, itu ada yang ini komen istri Rasul yang mana yang tua Bu katanya. Coba jelasin dong. Ibu tahu siapa Rahmat ini pinter, ilmunya banyak. Kalau ibu nggak bisa menjelaskan satu persatu. Yang saya tahu ya, yang dinikahinnya tuh ya janda. Janda yang paling muda ya apa? Yang paling muda siapa? Aisyah. Nah, itu juga kan atas permintaan sahabatnya juga kan. Terus yang paling tua siapa ketika Nabi nikah Ya, dengan saya lupa Khadijah? itu. Soalnya enggak Umur ya, Nabi ilmunya enggak. umur Nabi lebih kurang 25 tahun. Khadijah berumur 40 tahun. Iya, kalau Khadijah itu kan, nah itu lagi waktu Khadijah sama Rasul kan, Rasul nggak pernah nikah. Waktu istri pertama nggak pernah poligami. Tetap sampai istrinya meninggal kan? Jadi hikmahnya teman-teman, kenapa baginda Rasul itu boleh menikah sampai sedemikian? Karena jujur ya, kami dalam Islam, nah ini hebatnya Kak, dari bangun tidur sampai tidur kembali ada hukum-hukum, ada cara-cara, ada syariat-syariat yang harus ditempuh. Contoh, kenapa Rasul menikah dengan Aisyah? Emangnya orang yang tidak menikah boleh melihat, mohon maaf, ini pembahasan nggak kotor, bolehkah melihat faraj, kemaluan seorang wanita yang bukan muhrim? Tidak. Tapi bagaimana cara Nabi mentelaah ilmu? Misal, ada anak umur 10 tahun. Tiba-tiba, mohon maaf ya, tiba-tiba keluar halangan. Tiba-tiba keluar haid. Nah, kalau Nabi tidak menjelaskan, oh ini namanya darah haid. Nah, cara mensucikannya seperti ini. Bentuk darahnya seperti ini. Ini jumlah harinya segini. Kenapa Nabi tahu? Itu tujuannya menikah, bukan karena nafsu. Nabi ingin mencari ilmu. Beda dengan kita. Jadi tidak ada teman-teman. Makanya tadi digilir 9 orang. Saya kaget. Makanya saya minta dalil. Nggak bisa kan? Ya gimana mungkin menggilir. Soalnya Rasul itu kan sibuk dakwahnya. Belum lagi nanti kalau udah ada perang, kemudian perang gitu kan.
Sana kan. Nggak apa-apa di sana aja, Kak. Nah, selamat bergabung Baby Libra. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa open kamera, Kak? Belum bisa Bang. Ini Ya. soalnya belum cukup untuk viewersnya. Jadi gini, untuk terkait masalah poligami ya. Ini si Oten biasanya sering menjadikan poligami ini sebagai senjata dalam perdebatan antara lintas agama. Sebenarnya kalau misalnya mereka sadar diri dan tahu diri bahwa poligami itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, berabad-abad lalu gitu, berabad-abad tahun yang lalu. Dalam masalah poligami, bahwa Tuhan itu Allah ya, Allah itu memang memberikan atau mengizinkan poligami, tapi dia tidak untuk berpoligami. Ngerti nggak sih? Jadi kalau mau berbicara masalah poligami ya, itu sebenarnya di perjanjian lama itu banyak sekali rasul-rasul Nasrani Kristen itu yang melakukan poligami ya. Jadi bahkan istrinya itu ratusan. Nah, Islam masuk untuk membatasi poligami tersebut. Jadi kalau di dalam perjanjian lama itu yang menjalankan praktik poligami itu banyak. Misalnya Abraham, Yakub, Daud, Salomo, dan Ya, itu semuanya makanya saya- banyak istri dalam. Makanya saya tanya tadi, Kak. Salomo istrinya berapa? 1000 katanya. Jadi Dia jadi kan gini, kalau pembelaannya di karena dalam Islam nggak ya, ada. kalau kita berbicara masalah poligami, kita lihat faktanya aja dulu dah gitu ya. Islam berpoligami berarti dia sah dalam melakukan hubungan, sekalipun itu memang nikahnya lebih dari satu. Bagaimana dengan Kristen yang tidak memiliki hubungan, yang tidak menikah, kemudian tinggal satu atap gitu, dan itu dianggap bahwa halal gitu ketika memiliki anak, nanti setelahnya baru menikah gereja. Itu gimana itu apakah dihalalkan di dalam Kristen atau gimana? Jadi kalau mau ngomong atau masuk ke dalam wilayah aturan dan aturan berpoligami di dalam Islam, harus ngaca dulu gitu, ngaca lah itu kan. Kalau misalnya di dalam aturanmu itu udah benar, baru ya bisa banyak komen. Tapi nyatanya kan rasul-rasul di Kristen itu kan banyak melakukan poligami. Justru Islam itu masuk untuk membatasi poligami tersebut. Jadi jangan serta merta langsung menuduh bahwa Islam melakukan poligami gini bla bla bla. Hey, laki-laki, yang namanya laki-laki ya, keimanannya itu sampai mana? Sekalipun mau sok-sok ngomong bahwa di dalam agama saya harus cuma satu istri gini bla 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 bla, tapi nggak mungkin, nggak ada selingan di luar. Faktanya kan seperti itu, banyak kok gitu kan. Kita temukan banyak di luar. Orang Kristen banyak yang berpoligami diam-diam. Orang Kristen banyak yang melakukan zina di luar tanpa sepengetahuan istri, itu kan. Karena aib, makanya ditutupin aibnya. Kemudian Rasul Kristen siapa Bu yang poligami? Iya, jadi harus banyak baca. Jadi kalau di perjanjian 12:8 ya, itu ada Salomo di Alkitab ya, Kejadian 14:9. Lamek juga mengambil istri 2 orang ya. Terus ada beberapa juga yang di perjanjian lama itu menjalankan praktek poligami. Yang menjalankan praktek poligami itu misalnya Abraham, Yakub, Daud, Salomo ya, Samuel gitu. Jadi jangan terlalu membahas masalah poligami ya.
yang selalu dijadikan senjata bahwa Islam itu cuman agama ngangkang dan sebagainya. Di dunia nyata, di real ini yang kita lihat, banyak film-film porno itu tidak ada umat Islam ya, semua dari umat Anda yang kayak Miyabi ya, kakek Sugiono, yang tenar-tenar namanya, itu bukan muslim Pak ya, bukan muslim. Jadi nggak usah sosok kayak suci ya, nggak ada orang muslim yang punya film-film film-film porno. Bahkan ada Jangan ngomong gitu, pemain- nanti ke band kita. sensor aja misalnya kayak film. Band Iyalah kita. sudah, kalau misalnya yang Indonesia, kalau ada yang komen Indonesia, yang komen Indonesia itu mungkin kayak misalnya mereka HP-nya dihack atau gimana ya. Tapi kalau untuk pemain-pemain dunia itu nggak ada muslim, udah itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak usah membahas poligami, ya kan? Jadi satu lagi Iya. Kak, sebetulnya berbicara tentang poligami itu, nah sebetulnya ini tudingannya. Otken itu kan mengira bahwa berpoligami itu membahas selalu tentang selangkangan. Sebetulnya ya, kalau berbicara tentang poligami itu adalah ikatan suci melalui pernikahan. Nah, Itu kalau dalam keyakinan Islam itu ibadah. Nah, ibadah ini konteksnya nggak selalu bisa dikaitkan dengan selangkangan, nggak bisa selalu dikaitkan. Contoh, ada seseorang misalnya dia punya istri satu, kemudian misal nih istrinya ini tidak punya keluarga lagi, yang laki-laki ini tidak punya keluarga. Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Yang kedua belah pihak tidak punya keluarga. Contoh, misal di Aceh dulu tahun 2009 kalau nggak salah ada tsunami besar. 2004, 2009. Nah itu banyak orang yang tinggal sebatang kara. Misalnya nih, yang tinggal laki-lakinya tinggal sebatang kara, yang perempuannya tinggal sebatang kara. Kemudian dia dengan izin Allah menikah. Nah, ternyata misalnya salah satu di antara maksudnya istrinya ini sakit misalnya. Sementara yang suaminya harus mencari nafkah. Mau mengambil pembantu nggak ada biaya. Misal, mau dirawat oleh keluarganya punya keluarga, sementara dia harus cari nafkah dengan keadaan yang terbatas. Itu kalau seperti itu dibolehkan nikah. Untuk apa? Nah, untuk membantu istrinya yang sedang seperti itu. Pertanyaannya nih pasti muncul lagi kalau si Oten. Istri pertama emang mau tuh. Nah, itu makanya dari awal saya katakan yang menjadi poin utama di sini adalah iman. Ya, iman, bukan Iya, nafsu. kalau imannya udah kuat, pasti ada keikhlasan. Nah, ikhlas itu ilmu tingkat tinggi, nggak semua orang bisa. Oke. Ini ada yang lihat ini Kak, bentar ya, saya sambil baca typing ini. Ini banyak juga yang komen, si Rahmat pengecut, nggak mau naikin. Oten, kalau hanya untuk menghujat, kejang-kejang aja lah di bawah. Lanjutin gitu. Mungkin orang tuh ngira kalau mereka komennya typing seperti itu saya akan terpancing lalu naikkan, enggak. Karena saya konsepnya gini Kak, sama kayak saya naik ke Rumbang Anak Batak, saya enggak pernah menghujat dan enggak mau dihujat. Kalau diskusinya santai, ayo. Biar tuh kejang-kejang di bawah tuh. iya, terus gini, selain dari poligami ya, yang legalitaskan LGBT atau pernikahan sesama jenis itu kan rata-rata dari umat Oten ya. Di Indonesia kenapa tidak ada pernikahan sejenis? Karena memang di sini mayoritasnya Islam gitu kan. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, lanjut Waalaikumsalam dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya memang di Indonesia itu tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk melegalitaskan pernikahan sesama jenis. Nah, tapi di luar dari Indonesia dengan beralasan hak asasi manusia, nah itu dilegalitaskan untuk pernikahan sejenis. Nah, kira-kira apakah ada perintah Yesus di situ untuk bisa menikah sesama jenis, ya kan? Bahkan umatnya sendiri menghujat bahwa Yesus itu adalah seorang LGBT, itu yang paling parah.
Nah, jadi kalau Tuhan saja mereka tidak bisa menghargai, apalagi kita manusia kayak gitu. Jadi kalau untuk oten-oten yang suka menghujat, saya udah nggak kaget. Orang Tuhan kalian saja kalian hujat gitu loh. So saja pergi ke gereja, tapi ada hujatannya juga itu. Oke. Kita kasih kesempatan ke Bang Dihyah Kak ya. Halo Bang Dihyah. Ya, halo. Gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diizinkan naik. Saya sebenarnya tertarik dengan jenengan ya, Bang Rahmat ya, Rahmat Hidayat. Konsep yang Anda lakukan saat ini saya setuju. Karena kenapa? Berdialoglah dengan lemah lembut dan berdialoglah dengan beradab. Karena itu yang disampaikan oleh Rasulullah untuk kita menghadapi orang-orang yang menanyakan tentang ketuhanan kita. Dan tidak adanya penghujatan, itu saya suka. Karena kita mengikuti sunnatullah dan mengikuti sunnah Rasulullah, apa yang dikatakan beliau. Jadi kesimpulan, kebetulan temanya tadi yang diangkat oleh Ibu Nurleli apa Nurlela ya tadi, lupa saya namanya. Nurleli Bang. Bu Nur aja lah, Bu Nur. Bu Nur ya. Jadi kebetulan saya adalah pelaku poligami. Dan wallahi ta'ala poligami saya itu bukan kehendak saya. Wallahi ta'ala. Karena kenapa? Sebelumnya saya menikah dan memiliki anak, dan saya bercerai. Oh Bang, bentar Bang, izin Bang. Bisa hidup kamera nggak? Mau on cam nggak? Kan udah 3 ribuan. Sebentar saya buka, pakai baju dulu ya, nggak sopan. Oke Bang, pakai dulu. Bentar. Ada katanya dalam kita kan, tak kenal maka tak sayang. Artinya sayang itu kan nanti chemistry-nya dapat. Mana tahu Abang jalan-jalan ke Padang ketemu saya, oh ini Abang ini nih. Abang Padangnya di mana Bang? Di kotanya Bang, Kota Padang. Oh, Pokoknya Abang kalau ada lihat di YouTube Masjid Raya Sumatera Barat, nah palingan sekitar 200 kilo. Bismillah ya, ini saya open cam ya. 200 meter, oke. Oke, sebentar, biar lebih enak dilihat, kita komunikasinya juga lebih enak ya. Jadi nggak adanya dusta di antara kita, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jadi gini, kebetulan saya pun juga selaku pelaku daripada poligami. Dan saya melakukan poligami itu bukan karena nafsu saya pribadi, bukan. Dan ini murni yang saya lakukan adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Dan saya pun meminta izin dengan beliau untuk pernikahan saya yang kedua. Sebenarnya yang ketiga ya. Karena saya pun pernah menjadi duda 13 tahun. Dikarenakan memang harus fokus untuk membesarkan anak saya. Pada waktu itu anak saya masih kecil, berusia, yang paling kecil usia 4 bulan, yang paling besar usia 2 tahun. Disinilah saya lakukan pernikahan kembali setelah orang tua saya meminta, kamu menikahlah, jangan kamu nggak menikah, apa kamu udah nggak suka perempuan. Akhirnya apa? Saya menikah kembali. Alhamdulillah saya menikah dengan ikhlas, dengan ridho, minta petunjuk pada Allah Ta'ala. Allah memberikan saya kembali pasangan yang kedua atau yang ketiga. Dan itu sababnya adalah permintaan dari pihak perempuannya sendiri, bukan saya yang meminta. Lalu saya meminta kepada Allah untuk mendapat petunjuk apakah betul yang saya lakukan ini. Dan saya ingin semuanya ini karena qadarullah, dikarenakan saya ingin yang mendapatkan iman saya sebagaimana mengikuti junjungan kita baginda Rasulullah, adalah sunnahnya Rasulullah untuk menikah, kan seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini, boleh percaya boleh tidak, saya menikah yang ketiga kali dalam posisi COVID-19. Tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, namun saya diberikan istri dan saya diberikan anak yang dari istri saya yang baru saya nikahin sebelumnya. Jadi istri saya kedua itu, saya diberikan anak pada bulan Ramadan. Dan pada saat itu saya tidak bekerja. Jadi kesimpulannya, menikah atau poligami di dalam Islam diajarkan kita untuk bersifat sabar, tawadu, dan ikhlas menghadapi apapun, karena kita tahu Allah Ta'ala adalah maha kaya raya, maha pemberi dan maha menolong.
akan kepada hambanya. Jadi kesimpulannya adalah di sini saya mengimani apa yang kata Allah sampaikan dalam ayatnya beliau. Dikatakan menikahilah wanita-wanitamu 2, 3, atau 4 bila engkau mampu. Bila kau tidak mampu, cukup 1. Jadi dalam artian ini konteks kemampuan kita sebagai laki-laki, mampu tidak kita berbuat seperti itu. Itu konteks yang saya dapatkan. Dan alhamdulillah sampai pernikahan saya yang dengan istri saya yang ketiga, saya belum bekerja sampai saat ini. Tapi rezeki Allah terus memberikan kepada saya. Rezeki Allah terus mengalir kepada saya. Dan istri-istri saya tidak ada yang komplain sedikit pun tentang keuangan. Bagaimana kita bisa bersikap adil? Adil bukan dalam jumlah nilai, tapi adil dalam jumlah perilaku dan adab dan akhlak kita kepada istri kita. Boleh percaya, boleh tidak, istri saya yang pertama di Jawa, saya saat ini ada di Pulau Jawa, ada di Kota Depok, dan istri saya yang terakhir, yang 3 atau istri saya kedua, itu ada di Kota Medan. Bayangkan bagaimana saya harus bisa membagi waktu dengan istri saya yang di Medan, bagaimana membagi waktu istri saya yang di Jakarta. Dan alhamdulillah semua terkontrol. Anak saya sekolah dengan baik, anak saya tetap masih memiliki adab yang baik terhadap orang tuanya. Padahal saya seorang pelaku poligami. Jadi kesimpulannya, berpoligami jangan gunakan nafsumu, tapi gunakan girohmu untuk menjalankan amal ibadah. Insya Allah Allah Ta'ala akan bantu kita. Sayalah saksinya, saya sebagai pelaku poligami. Fadil, silakan. Oke. Mungkin Ibu Fadil ada mau ditanggapi nih. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi berbicara tentang suatu hukum di dalam Islam itu harus ada sebab musabab. Jadi tidak boleh kita itu hanya sekedar nafsu, oh ini cantik nikahi deh, ini cantik nikahi. Harus ada sebab musabab. Nah, sama kayak wudhu. Wudhu itu kan di dalam Islam itu sebelum kamu sholat, maka basuhlah wajahmu, basuh kedua tanganmu. Artinya diperintahkan untuk berwudhu sampai ayat itu selesai. Namun ada kalanya kita boleh tayamum. Ada kalanya boleh tayamum, tetap maksudnya gini, ada ketentuan-ketentuan syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ketika syarat itu terpenuhi, boleh tayamum, tidak harus kita berwudu. Sama kayak makan babi yang ditanyakan tadi, kamu kalau mau makan babi, kamu seorang muslim, mau makan babi, silahkan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Di suatu tempat itu tidak ada satupun yang bisa membuatmu hidup. Tidak hanya sekedar makan dan minum. Contoh, sekarang kan orang nggak hanya makan, nggak hanya minum, bisa bertahan hidup. Misal, pakai infus. Nah, kenapa orang di rumah sakit dia nggak mau makan, nggak mau minum tapi hidup? Dia pakai infus. Nah, kalau masih bisa bertahan hidup, haram hukumnya makan babi. Nah, tapi jika tidak ada lagi memelihara nyawa, lagi hubungannya ke nyawa, kira-kira kalau tidak mati lagi, ambil secukupnya. Tapi kan kenyataannya di dunia ini tidak ada keadaan seperti itu. Artinya, babi sampai kapanpun tetap haram. Kenapa? Karena syarat dan ketentuan tidak berhasil kita penuhi. Nah, itu aja jawabannya. Abang, saya matiin kamera karena saya sedang merokok, Bang. ya. Maaf ya. Oke. Bang. Ada lagi nggak ini yang mau naik? Dan tadi itu kan saya juga dengar itu katanya nggak akan ada perempuan yang rela di poligami katanya kan. Ya, kalau Dia perempuan misalnya sekelas imannya menengah ke bawah ya susah, Kak. Ya susah, dia nggak tahu kalau ada di Islam tuh bahkan istri pertamanya yang cariin suaminya, istri kedua, istri ketiga. Waalaikumsalam. Kita kasih kesempatan kepada Pak Maulana, panggil Bapak, panggil Abang. Bisa hidupkan on cam Pak. Ya. Bisa on cam. Hidup kamera ya, pengikutnya udah banyak ini, udah 1.100. Assalamualaikum, Pak. Nah, waalaikumsalam. Panggil Abang aja ya, biar kelihatan muda. Kayaknya ini orang Minang ya, Bang ya, Tanjung, Suku Tanjung. Iya, Bang. Minang Di mana, asli, Bang? Di mana, Bang? Tinggal di Medan, Bang. Oh, Orang tua tinggal di Medan, cuman kakek nenek dulu orang Minang di Padang dulu. Cuman keluarga-keluarga di Padang banyak. Adik ayah di Padang dia. ya silakan sampaikan Bang unek-uneknya, Bang.
Ya kalau namanya poligami gitu, asalkan apa aja lah bang. Asalkan Ya, sanggup ya. asalkan apa aja. Istilahnya dibilangkan adil lah. Sebetulnya Bang, sebetulnya teman-teman dari Kristen itu sebetulnya membahas poligami ini tujuannya kan karena ingin mengarahkan eh, pembahasan poligami ini kepada hal-hal yang berbau negatif seperti selangkangan, kan seperti itu. Sebetulnya Iya, iya, iya. yang terpenting dalam ayat tersebut bukan konsep poligami, itu bukan menjadi poin utama. Ya, bentar Bang ya. Nah, itu bukan konsep poligaminya yang terpenting, tapi konsep keadilan. Makanya saya tanya balik tadi, menurut kamu ada nggak orang di dunia ini punya anak 10? Ada lah. 5 juga ada, 6 ada, 7 ada. Kalau kamu sebagai orang tua tidak mampu berbuat adil terhadap anak-anakmu yang 5 orang deh. Nah, 5 orang. Macam punya anak 5. Tidak mampu berbuat adil. Kira-kira nih pas nikah, kira-kira besok saya bisa nggak ya adil terhadap anak? Kalau sekiranya tidak mampu, jangan bikin anak 5. Bikin aja 1. Jadi konsep keadilan itu tidak harus dikaitkan dengan poligami. Mau poligami, menikah, atau punya anak, apalagi misalnya. Jangankan itu, ke ayah dan ibu saja kita harus adil. Harus adil. Ayat itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang adil. Sama kayak punya anak, misal nih, Kak Baby Libra nih. Nah, dan nikah ya Kak ya? Halo? Dan nikah Kak? Nah, Siapa? sudah menikah? Belum. Nah, ini saya kasih saran dikit nih. Bukan saran sih, kalau saran tuh kayak menggurui. Misalnya kayak apalah keterangan-keterangan singkat lah. Jangan saran. Misal nih, Kak Baby Libra besok mau menikah. Nah, ukur dulu kemampuan. Makanya dalam agama kita, kalau kamu sudah mampu, maka menikahlah. Mampu itu tidak hanya sekedar materi, tapi juga harus kita pikirkan sampai ke surga. Mampu nggak kita bimbing? Mampu nggak kita mengarahkan keluarga kita ke surga? Salah satunya adalah konteks anak. Misal nih, mampu nggak kita nanti punya 2 anak? Mampu nggak kita adil terhadap 2 orang anak? Kalau nggak mampu ya 1 aja anak kita. Jangan sok-sok mau anak 2 tapi nggak bisa adil. Nah, jadi tidak harus keadilan itu tidak hanya dikaitkan dengan poligami sebetulnya. Apapun dalam hidup ini kita harus adil. Contoh, kalau kamu tidak bisa berlaku adil, jangan jadi hakim. Jadi hakim pun ada larangan kalau nggak bisa adil. Benar kan Bang? Bang Maulana? Nah, misal nih kita kuliah nih, S1-nya jurusan hukum, S2-nya jurusan hukum, S3 hukum, makan ambil lagi profesi profesor, konsentrasinya tetap hukum. Tapi dia nggak bisa adil, jangan jadi pengacara. Jangan jadi hakim. Nah, jangan jadi hakim. Karena kalau nggak bisa berlaku adil, jangankan poligami, jangankan punya anak, jadi hakim pun nggak boleh. Kenapa? Karena yang terpenting itu bukan konteks poligaminya, tapi konteks keadilannya yang paling penting. Nah gitu. Jadi orang itu kan cuma hanya menggiring kita supaya fokus ke nikah 4. Hajar nih, mohon maaf ya, dalam 1 malam itu misalnya kayak tadi, Nabi menggiring istrinya 9 orang. Mereka hanya fokus ke titik sah. Poin penting di balik poligami itu ada kata adil yang sangat luar biasa yang harus dipertimbangkan gitu. Jangankan poligami, jadi hakim pun kalau nggak adil jangan jadi hakim. Gitu. Karena kan kita kalau Lanjut Bang Maulana, ada tambahan Bang? itulah yang diketahui. Nah ya inilah Bang. Nah, Karena kan kalau kita poligami, kita selaku suami itu pun kan gitu. Ada itu apanya suratnya. Nah itu yang kedua pun kalau laki-laki ini dia poligami bukan kehendak dia, namun kan kehendak Allah. Saya aja sama istri saya bilang kalau aku nikah lagi apa kau izinkan? Izinkan. Apa memang ada niatmu? Ya aku kalau niat aku ya nggak tahu. Semua kan Allah kan gitu. Nah, yang penting dia izin. Kalau dia nggak izin, nah, kasih tahu sama dia. Apa berani dia menanggung dosa? Kalau aku berzina atau aku apa? Nah itu yang kedua pun
kita pun nggak, jangan kita selaku laki-laki kita pun keras, aku nikah lagi ya, melalui nafsu. Nah itu nggak bisa, itu nggak bakalan tahan kalau poligami gitu. Makanya kalau kita laki-laki ini kita harus berpikir panjang-panjang lah kalau kita mau poligami, ataupun kalau istri kita nggak mengizinkan, ya kita istiqomah, minta petunjuk sama Allah. Nah, istiqomah kita, ya Allah, gimana ini? Kenapa aku bisa mau kayak gini? Kan Allah semua yang mengatur. Nah itu aja. Jadi sebetulnya Bang, pemahaman kita ini sebetulnya nggak ada yang berbeda. Seperti yang katakan Ibu Fadil tadi, salah satu syarat itu harus meminta izin. Hanya saja kan Ibu Fadil tidak menyatakan bahwa itu syaratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, seperti yang dikatakan Bang Diah tadi, namanya kita hidup di negara yang dinaungi oleh undang-undang, tentu ada 2 hukum yang harus kita patuhi. Bahkan tiga. Yang pertama itu hukum syariat, yang syariat itu sesuai dengan hukum-hukum yang ada pada Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Kemudian apalagi yang kedua, hukum yang harus penuhi itu hukum kita hidup di suatu negara. Nah, kita ini dinaungi oleh Undang-Undang 1945. Salah satu yang diatur itu adalah poligami, tentang poligami. Memang di sini ada seperti yang disampaikan Bahan Diyah tadi, seorang suami itu meminta izin, tujuannya kan supaya untuk pencatatan. Makanya harus minta izin, restu. Makanya supaya tidak dianggap sebagai sebuah perselingkuhan gitu. Nah, karena istri yang pertama itu sesuai dengan negara kan itu tercatat di dalam buku nikah. Padahal ini sebetulnya Bang, saya belum nikah ini, bahas nikah. Nah, Tapi kalau di dalam undang-undang itu kena gitu ketika ya, berpoligami kemudian istri pertama tidak mengetahui, maka dia bisa melaporkan dengan karena dinilai kan perselingkuhan. Makanya Iya, Bang Dia tadi Mungkin juga dia kata masuk dalam saya pasal izin matiin perzinahan. kamera lagi ya karena mau Boleh, rokok boleh, lagi boleh. ya, maaf. Iya, boleh. Enggak, Nah, ini dibawa pada gembar-gembor. Jadi gini ya, ternyata di untuk poligami itu bukan cuman ada di dalam Quran ya, ternyata di Bible juga itu diatur terkait dengan poligami. Begitu teman-teman Oten. Jadi ini ada yang ada yang komen, apapun alasannya negara saja tidak mengakui. Loh, siapa yang bilang tidak mengakui? Boleh poligami, tapi ada syaratnya diatur undang-undang. Salah satu syaratnya menurut undang-undang itu harus ada izin dari istri yang sah. Boleh kok. Saya perlakukan lagi, saya perjelaskan lagi. Saya pelaku poligami dan dua-duanya memiliki akte nikah. Maaf. berarti itu diizinkan. Jadi jangan salah kaprah teman-teman. Ini ada, oke Bang. Jadi mungkin ya Kak Baby izin ya. Mungkin kalau bahas tentang poligami ini udah fix lah. Intinya kembali kepada kemampuan dan kesanggupan masing-masing. Kenapa? Karena kita ini syariat kita satu, undang-undang kita satu, hukum adat kita juga mungkin kalau seandainya kita satu daerah itu sama. Kalau seandainya satu daerah. Yang berbeda itu kemampuan pribadi kita, baik kemampuan iman maupun kemampuan secara fisik. Nah, itu kembali kepada kemampuan kita masing. Mungkin itu. Ini ada yang komen, benci Oten tapi pakai produk ciptaan Oten yaitu listrik. Bisakah kalian hidup tanpa listrik? Nah, yang pertama dulu, ini perlu diluruskan. Sebagai seorang muslim tidak pernah diajarkan untuk membenci orang lain. Oke? Kami tidak ada benci Oten, Bang. Kami tidak benci Oten. Buktinya seperti Nurleli, kalau saya benci, kenapa saya naikkan? Tidak, saya kasih hak kok dia untuk naik. Saya kasih hak kok dia untuk bertanya, menjelaskan. Hak dia saya dukung penuh. Nah, karena negara kita mendukung hak asasi manusia. Kami tidak ada membenci. Makanya dalam Islam itu diajarkan rahmatan lil alamin, Bang. Jangankan ke sesama muslim, ke sesama Islam. Rahmatan lil alamin. Nah, kami itu cinta, sayang, kasih, rahmat. Nah, apalagi, gak ada lagi kata-kata sebagus itu. Untuk alam semesta, termasuk salah satunya teman-teman dari Kristen. Gak ada kami benci. Rahmat, kayaknya saya harus turun ya, udah jam 1, jam 00 ya.
Oke. Saya juga ngikutin Rahmat ini dari kapan ya, waktu itu lihat dia di rumah Mikana dan orangnya tuh sopan, terus banyak ilmunya, langsung Mantap. aku follow. Makasih ya Kak ya. Doakan juga Sama-sama. Kak, semoga cepat dapat jodoh. Ya. Biar, Aduh, saya udah punya anak. biar apa Kak? Biar teori yang selama ini saya pelajari itu bisa praktekkan, bisa dipraktekkan langsung. Bagaimana Kalau berumah saya tangga udah yang punya baik. anak. Halo. Ya, ya maksudnya. Kalau saya udah punya suami, udah punya anak. Ya yang belum menikah, Bang yang Be- belum ini Kakak baby Baby. Libra ini katanya tadi. Iya. Oh, ini iya, belum ini kita kasih ngomong. Ini ada satu lagi di bawah. Mia, ada mau ngomong Mia. Silakan Mia. ya udah saya pamit dulu ya semuanya. Oke Kak. Mari. Kita juga bentar lagi Assalamualaikum. akhiri nih. Hati-hati Bu, ya. Nah, ada yang mau lagi nih. Kalau nggak ada teman-teman lagi. Nah, Mia silakan Mia. ada teman-teman. Jadi saya mau, mumpung Kak Mia-nya belum berbicara, saya mau bicara sedikit. Gini, saya atau tidak mau dikatakan kami, bolehlah saya pribadi ya. Ini ada statement saya yang justru insya Allah membawa kita damai terus ya. Jadi seperti ini. Saya selalu masuk di dalam komal-komal kawan-kawan yang suka adanya perselisihan pendapat. Tapi selalu saya sampaikan satu hal ini agar kita sama-sama berpikir, agar kita sama-sama tahu bagaimana diri kita semua. Yang pertama, kita adalah manusia. Kita adalah makhluk yang mulia, dalam arti memiliki kedudukan yang tinggi di makhluk-makhluk yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk yang berakal, dan manusia itu adalah makhluk yang beradab. Jadi bila kita ditambahkan lagi agama, jadinya kita lebih beradab dan lebih berakhlak dalam bersikap dan bersosial di dalam keadaan kehidupan kita sehari-hari. Jadi khususnya saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan yang suka menghujat, yang suka menardik, yang suka menghina, tolong jangan lakukan itu. Karena kita sama-sama manusia, bukan spesies hewan yang saling menerjang, saling membunuh, memburu, bukan. Dan juga tidak saling menardik. Kita adalah manusia yang memiliki akal dan budi pekerti yang baik. Tolong, bagi yang beragama, agama manapun, saya yakin agama manapun pasti diajarkan akhlak dan adab sebagai manusia. Jadi kenapa saya mau masuk ke dalam roomnya Bang Rahmat Hidayat? Karena beliau masih berdiskusi, bukan berdebat. Karena diskusi itu dengan data, dengan akhlak, dengan budi pekerti yang baik. Tapi kalau berdebat itu adalah mempertahankan argumentasi kita sampai titik darah penghabisan. Jadi tolong dengan sangat untuk kawan-kawan di bawah yang berbeda keyakinan, jadikanlah perbedaan itu suatu keindahan buat kita. Karena kenapa? Karena manusia satupun di dunia tidak ada yang mirip atau serupa 100% dengan manusia yang lain. Itu yang menjadi lebih jelasnya. Dan yang harus ditekankan dalam hati, kita satu bangsa dan satu spesies, yaitu manusia. Janganlah saling menardik, dan marilah kita sama-sama hidup berukun dan sama-sama menjalani agama kita masing-masing dengan kebaikan dan kemaslahatan umum lainnya. Karena kita tidak mungkin akan menolong saudara kita atau tetangga kita. Kita harus bertanyakan apa agama lu, apa mazhab lu, apa keyakinan lu, tapi tidak akan bertanya itu, dan apa suku lu dan apa negara lu, tidak. Pasti kita akan menolong dengan hati yang paling dalam. Jadi saya mohon dengan kawan-kawan yang ada hampir 200 orang ini, yuk kita jaga keindahan NKRI sebagai negara yang beradab dan berdaulat dan keragaman dalam beragama dan budaya. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Abang Rahmat, teruslah berdakwah dengan sunnatullah
dan berdakwah dengan sunnahnya Rasulullah, karena bagaimanapun juga itu adalah hukum yang kita pegang sebagai orang Islam. Insyaallah fil barakah, insyaallah fil barokah, insyaallah fil rahmat. Allah Ta'ala untuk kalian semua dan khususnya untuk Bang Rahmat, teruslah berdakwah, jangan pernah berhenti. Itu saja. Fadol, silakan, saya mendengarkan mulai saat ini. Makasih. Jadi sedikit saya tanggapi ya. Mungkin dari situlah teman-teman yang mengikuti saya diskusi, tertarik dengan cara etika. Karena memang saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Dehya tadi. Misalnya nih, orang yang tidak kenal dengan kita atau orang yang berbeda keyakinan dengan kita tidak akan bertanya, oh kitabmu seperti apa, sukumu apa, inimu apa. Yang dia lihat adalah akhlak, gitu. Yang dia lihat cerminan diri. Kalau misalnya nih, mohon maaf, orang-orang non-muslim itu, kalau kita sampaikan ajaran-ajaran dalam Al-Quran, kamu harus gini, gini, gini. Orang itu susah percaya. Tapi, kalau kita perlihatkan, oh, ini Islam itu. Kalau kamu ingin melihat Islam, lihat diri saya. Kalau seperti itu, orang akan tunduk. Karena saya sudah sampaikan di rumah anak Batak tadi, seperti kisah Nabi yang pernah dilempari dengan kotoran dengan batu. Setiap hari lewat dilempari terus dengan kotoran. Pada suatu hari Nabi itu lewat. Tidak ada lagi yang melempar. Heran Nabi. Oh, kemana ini? Padahal saya kangen. Itulah lebih kurang seperti itu bahasanya. Terus ditanya, mana orang ini yang selalu melempari saya? Kata orang yang ada di sekitar itu, dia sakit Nabi. Apakah Nabi langsung merasain? Rasain makanya. Nah, nggak ada seperti itu. Nabi langsung datang, bawa kurma, bawa oleh-oleh. Dengan cara seperti itulah orang kagum dengan baginda Rasul. Jadi itu memang benar yang dikatakan Bang Dihya tadi. Yang pertama yang harus dikemukakan itu adalah etika dan adab kita sebagai seorang manusia. Gitu. Sama kayak apa Bang? Tapi nggak boleh bahas perang sebetulnya di sini. Negara apapun yang sedang ricuh, yang sedang seperti itu, anak-anak yang gini meninggal itu dan sebagainya. Nggak harus jadi Islam kok, nggak harus jadi Muslim, cukup jadi manusia saja. Pakai hati nurani. Nah, gitu. Bang, kita kasih kesempatan paparasi, ada yang mau disampaikan bentar. Nanti jam 12:30 kita kita selesai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Muslim ya Bang ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Dari tadi menunggu pengen naik sejak dari debat sama si Nurleli kalau enggak salah ya. Jadi emosi saya kok. Sama Nurleli. Maaf karena kelamaan nunggu Bang. Silakan sampaikan unik-uniknya Bang. Jujur, benar kata Pak Diah tadi ya. Bang Rahmat ini dia nggak ngajak debat. Dia sama sekali tidak mengajak debat. Dan sejatinya kalau menurut saya pribadi gitu, sejatinya kembali ke iman diri masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan dari saudari kita Nurleli tadi itu pertanyaan yang berbelat-belit. Awal dia bilang sempurna, terus larinya ke keadilan. Benar. Udah jelas dong, sempurna sama adil itu beda, ya kan? Nah, artinya apa? Setelah itu dia nanya tentang poligami. Ya, artinya apa? Imannya aja sih yang kurang gitu. Jujur aja tadi itu emosi banget saya kalau ketemu orang pengen aduh. Berarti udah bagus tadi Bang Abang nggak saya naikin nanti. Karena kalau Abang naik pasti kacau kan. Ya, karena udah syukur itu. Dan kita sekali lagi saya bilang Bang Rahmat orangnya nggak ngajak debat, dan selama ini saya juga ngikutin dia sejak dari debat, bukan dari debat ya, pertanyaan-pertanyaan abang ke yang non muslim kemarin saya udah ngikutin juga sampai terakhir ini juga, sampai sekarang ini baru saya bisa naik, alhamdulillah wa syukurillah. Benar kata Bang Rahmat dan benar juga kata Pak Dia, itu memang istilahnya tuh kita seluruhnya manusia sebenarnya kan tidak disuruh untuk ribut. Tidak ada perintah untuk ribut, saling bermusuhan itu nggak ada gitu. Nah, cuman yang namanya kita manusia kan kembali ke sesempurna tadi itu, nggak ada manusia yang sempurna, pasti ada tempat dosa, tempat salah kan gitu, ada aja khilafnya kan gitu. Dan pada dasarnya sih iman. Kalau boleh saya mau bertanya atau mungkin saya titip pertanyaan, barangkali nanti Bang Rahmat atau Pak Dia bicara sama yang non muslim, kalau boleh saya titip pertanyaan nih untuk non muslim,
Kristen, jika mereka merasa Yesus itu adalah Tuhan, kenapa Yesus berdoa? Dan dia berdoa kepada siapa? Dia kan Tuhan. Nah, itu pertanyaan saya. Titip pertanyaan Bang Rahmat atau Pak Dia. Oke, Bang. Insya Allah suatu saat jika saya bergabung, saya naik nanti, Abang mudah-mudahan bisa nonton saya, nanti saya tanyakan. Insya Allah, karena saya udah aktifkan notifikasi. Ya, terima kasih, Bang. Insya Allah saya Maaf. tanyakan.